Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga tetap bisa memiliki pemikiran yang jernih. Baik sahabat-sahabat sekalian, senang sekali bisa berjumpa di channel yang baik ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar dunia perpolitikan. Pada tahun 2024 nanti kita akan menghadapi pergelaran pesta demokrasi terbesar untuk memilih calon pemimpin, tentu dengan anggaran yang sangat besar pula. Anggaran pada pemilu 2024 nanti adalah sebesar 70 triliun lebih, sehingga jangan sampai anggaran yang sangat fantastis ini ditukarkan dengan pemimpin yang tidak berkualitas. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk lebih berhati-hati di dalam memilih calon pemimpin. Oleh karena itu, kita akan berbicara untuk mengidentifikasi terhadap calon-calon pemimpin yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Pada akhir-akhir ini, kita tentu mendapatkan informasi secara resmi Partai Nasdem memproklamirkan calon presidennya yang akan diusung pada tahun 2024 nanti, yaitu Bapak Anies Baswedan. Tentu kita tidak asing dengan sosok yang satu ini, namun demikian kita harus tetap melakukan pendalaman terhadap setiap calon pemimpin yang akan bertarung pada 2024 nanti. Kita akan mencoba melakukan penilaian terhadap Bapak Anies Baswedan ini. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa Bapak Anies Baswedan ini merupakan representasi dari politik kebangsaan dan kerakyatan, bukan representasi dari politik oligarki. Salah satu yang menjadi indikator adalah yang pertama, beliau harus memiliki komitmen untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan, kepentingan partai, kepentingan orang-orang yang menyokong, mendanai, dan mensukseskannya. Sehingga ini harus menjadi komitmen fundamental agar supaya kepentingan rakyat ini, kepentingan bangsa ini tidak terkalahkan oleh kepentingan orang-orang yang menjadi backing atau kita sebut sebagai oligarki. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa beliau atau calon pemimpin ini memiliki komitmen di dalam menghidupkan demokrasi. Karena demokrasi merupakan prinsip yang dipilih oleh bangsa kita, sehingga harus dijaga keutuhan dan keberlangsungannya di negara kita ini. Jangan sampai ada pembungkaman terhadap mereka yang mengkritik keras atau yang mendebat keras pemerintah. Karena sesungguhnya rakyat itu ingin berdebat, ingin bertengkar argumen secara vertikal. Rakyat itu ingin mendapatkan keterangan yang utuh secara rasional terhadap setiap kebijakan yang diputuskan. Jangan sampai rakyat ini sengaja dibuat bertikai antar sesama rakyatnya, sengaja dibuat perkelahian horizontal agar kepentingan yang di atas atau kepentingan penguasa ini tidak terganggu, sehingga rakyatnya sengaja dibuat bertikai. Itu yang akan kita hindari. Selanjutnya, beliau harus memastikan bahwa akan mengakomodir seluruh kepentingan elemen masyarakat. Jangan sampai calon pemimpin kita hanya mengakomodir beberapa golongan saja, kepentingan golongan yang besar, dan mengabaikan kepentingan golongan yang kecil. Seluruh kepentingan elemen masyarakat harus ditunaikan, harus diberikan secara proporsional agar menghindari crash sosial. Juga menghindari dominasi wacana bahwa hanya kelompok yang dirangkul yang benar dan kelompok yang tidak dirangkul itu selalu salah. Tentu itu kehidupan yang tidak baik di dalam dunia demokrasi.
Selanjutnya, kita harus memastikan bahwa calon pemimpin ini bisa menciptakan keadilan, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun sosial. Dari segi hukum, jangan sampai hukum ini dijadikan sebagai alat untuk membombardir mereka yang tidak sehaluan atau yang tidak sejalan dengan pemerintah. Hukum harus ditempatkan sesuai pada tempatnya agar tercipta yang namanya keadilan itu. Selanjutnya, keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Artinya bahwa calon pemimpin kita ini jangan sampai sumber daya yang ada di Indonesia hanya dinikmati oleh para elit, tapi seluruh rakyat harus juga ikut merasakannya, karena rakyat ini yang diwakili kepentingannya oleh para penguasa. Sehingga ini yang kita identifikasi. Tentu kita tidak akan bisa mendapatkan jawaban secara singkat. Kita akan terus melakukan pendalaman. Walhasil pada kesimpulannya, jika ternyata nanti Bapak Anies Baswedan ini adalah benar-benar sebagai representasi dari politik kebangsaan, maka kita harus mendorong. Namun jika ternyata beliau adalah representasi dari politik oligarki, tentu kita harus berpikir ulang. Baik, demikian kurang lebih perbincangan singkat kita. Semoga kita semua bisa tercerdaskan dan tetap berpikir secara rasional. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.